kebutuhan sih sebenarnya, karena ya saya namanya kepala rumah tangga, kita kewajiban kita mencari nafkah ya. Saya pikir untuk arang sekam ini kan gini, sekarang di zaman seperti ini kan banyak yang menggunakan sekarang dari tanaman hias, dan dari itu tanaman palawija juga memakai ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Abdul Syukur. Alamat saya di Dusun Tirto, Kelurahan Parimono, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Usaha saya yaitu pembuatan arang sekam untuk media tanam. Dulu awal mulanya saya pembuatan arang sekam ini sebenarnya sih nggak sengaja ya. Ada saudara saya ya, saudara saya itu bawa arang sekam habis beli dari toko, mampir ke tempat saya, terus kita ngobrol panjang lebar. Nah intinya saya nanya, ini harga berapa? Sekian, katanya. Oh kok ada harganya ya arang sekam segini. Terus dari situ selang berapa hari saya mencoba membuat sendiri. Awalnya saya mencoba itu dari segini lah, karung segini, karung ukuran segini itu satu hari 2 karung. Itu masih hasilnya itu belum maksimal, masih ya banyak yang kosong, banyak yang mentah. Paling ya satu karung ini jadi berapa ya, jadi mungkin 1 ember 2 ember itu ya mungkin ya. Terus habis dari situ saya nyoba lagi, lama-lama saya bisa membuat 4 karung, tapi hasilnya masih ada yang kosong juga. Saya mencoba lagi, dari kegagalan itu saya coba terus. Pada akhirnya saya udah bisa menciptakan yang seperti ini, seperti di depan saya ini, hitam full, ya bisa dibilang 100% hitam, dan sekamnya pun masih utuh. Nah itu alhamdulillah itu udah bisa produksi yang hasilnya seperti ini, dan kapasitasnya baru 5 tapi. Berjalan lagi, itu kan saya online-kan juga. Pas ada pembeli saya itu minta jumlah yang lumayan banyak menurut saya. Terus dia ngasih tenggang waktu itu cuma 4 hari apa 3 hari, kan saya bingung. Gimana ini? Kok pesen banyak tapi saya 1 hari baru 5 karung. Nah, dari situ saya berpikir gimana caranya biar cepat. Terus saya coba-coba, kan pertama saya pakai tungku 1. Itu pun dulu belum seperti ini, masih ya manual, saya bikin dari plat itu. Nah, pas ada pesanan itu saya membuat sekali pembakaran itu 2 tungku. Saya bisa jadi 10 apa 12 waktu itu ya. Nah, terus hasilnya pun bagus juga seperti ini, dan jumlahnya pun kan otomatis banyak. Nah, dari situ saya terus saya coba terus, kok bagus dan nggak ada kendala. Nah, dan sampai saat ini alhamdulillah saya dalam 1 hari ya mungkin minimal 15 karung. Saya mulainya biasanya pagi dari kisaran jam 7 itu sampai sore jam 4 itu baru selesai. Belajarnya itu pertama memang saya nengok dari YouTube ya, dari YouTube itu, tapi dia skala kecil. Saya ikuti persis dari situ, tetap saya nggak bisa bagus. Nah, saya belajar sendiri itu, tak otak-atik, karena kan kalau arang sekam ini waktu saya pertama buat itu kan masih gampang carinya gampang, dan harganya pun masih murah. Saya pikir udah kita belajar tetap membutuhkan biaya kan gitu. Saya coba dari situ, tetap jelek terus. Kira-kira hampir 5 bulan saya dalam belajar ini, baru bisa menemukan yang seperti ini, yang hitam kayak gini. Kebutuhan sih sebenarnya, karena ya saya namanya kepala rumah tangga, kita kewajiban kita mencari nafkah ya. Saya pikir untuk arang sekam ini kan gini, sekarang di zaman seperti ini kan banyak yang menggunakan sekarang dari tanaman hias, dan dari itu tanaman palawija juga memakai ini sekarang di era-era modern seperti ini. Dan malah kebanyakan dari pelanggan saya ya, pembeli-pembeli saya itu malah dari tanaman ini palawija itu.
untuk kandungannya ya, sebenarnya sih saya malah nggak tahu ini. Awalnya memang sama sekali saya nggak tahu, cuma karena kok ada yang jual dan ada yang beli, sebenarnya seperti itu saya. Jadi ya yang ilmu yang saya dapat itu dari pembeli-pembeli saya. Jadi orang beli, saya ngantar ke lokasi. Contoh misalnya awal mau ini lahan untuk lahan cabai ya, kebanyakan lahan cabai yang pakai ini itu. Nah, saya diminta antar ke sawah. Jadi saya di situ ngobrol, sekalian dapat ilmu. Saya tanya, ini gunanya untuk apa kok harus pakai arang sekam yang udah dibakar, kenapa nggak yang mentah seperti ini, kan gitu. Jadi katanya sih gini, itu arang sekam ini gunanya untuk menstabilkan tanah, terus dia menggemburkan tanah juga. Dia terus kalau untuk tanaman cabai, dia untuk batangnya kuat, daunnya pun kuat juga, seperti itu. Nah, ya memang awal mulanya itu ya kayaknya kita nggak ada bayangan untuk, saya nggak ada bayangan kok bisa seperti ini pun, saya nggak ada. Awal mulanya memang waktu itu ya itu tadi yang dari depan saya ceritakan. Awalnya cuma tetangga saya habis beli sekam bakar ini, saya tanya harganya berapa, sekian, oke. Tak pikir-pikir saya langsung bikin, tapi memang dari situ saya memang belajar nengok dari YouTube aja, nengok dari YouTube, saya ikuti semua dari situ. Dulu kan tukunya segini, yang saya nengok di YouTube itu segini tunggunya, itu cuma kapasitas 2, itu pun dari jam 7 sampai jam 4 apa jam 5 itu baru mateng. Itu pun nggak sempurna, nggak hitam full, masih banyak yang mentah, masih banyak yang jadi abu. Dari situ saya nggak ada semangat lagi kan, itu nggak bisa nilai ekonomi, saya pikir gitu. Satu hari cuma 2, hasilnya pun lah seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini arang sekam ini ada yang jual dan ada yang beli. Saya dari itu tetap pelajari terus. Kalau awal mulanya saya itu belajar itu mungkin sekam mentah ini mungkin habis berapa ya, kegagalan saya itu ya mungkin adalah 50 karung seperti ini gagal terus. Maksudnya ya jadi, tapi kan kalau dihitung dari modalnya nggak ketemu, gagal. Nah, waktu itu ceritanya gini, saya kan udah punya kira-kira sekarung seperti ini, baru punya 30 karung. Saya udah bingung, ini saya mau jual kemana. Kalau saya coba menawarkan kan, itu nggak ada hasil. Jadi saya mencoba lewat online, kan ada grup yang untuk tanaman-tanaman. Saya coba online, itu masih di ya kisaran kelurahan saya. Pas pula di situ ada apa itu penjual obat-obatan, bibit-bibit untuk contohnya cabai, terong gitu kan. Nah, dia komen langsung nanya lokasi di mana. Habis itu dia langsung pesen, tak antar ke sana. Dia waktu itu pesen 10 karung. Wah, saya udah langsung ada pikiran, ini angin segar, saya bilang gitu kan, angin segar ya, ada pembeli. Jadi dari situ yang beli cuma satu, terus di sana oke, deal, harganya sekian. Saya pulang tak pikir-pikir lagi, terus gimana ini biar pembelinya lebih banyak kan gitu. Nggak lama, mungkin ya setengah bulan, pesen lagi ya. Dari situ dia komentar, Mas, memang waktu saya bikin itu dan yang saya jual itu belum seperti ini, belum hitam 100% kayak gini, masih ada lah ya, mungkin kalau perbandingannya masih 70-30, 70 hitam 30 mentah. Nah, dari situ pembeli tersebut komentar sama saya, Mas, kalau bisa ini jangan sampai ada yang masih mentah. Oke Pak. Nah, dari situ saya bikin apa itu komplainan itu sebagai motivasi saya untuk belajar lagi supaya bisa jadi yang maksimal seperti ini. Terus saya coba lagi untuk online kan banyak di daerah saya itu ya. Ada petani palawija, ada petani cabai, ada petani ya macam-macam. Saya masuk ke grup itu semua. Jadi saya tawarkan kok ada yang mau kan gitu, ada yang mau. Terus kan saya tawar menawar harga dulu.
Nah, cocok saya kirim. Nah, selang dari situ kok peminatnya makin banyak. Peminat makin banyak. Pertama pesen 150, nggak lama 200, makin banyak. Jadi dalam waktu itu, dalam 1 bulan itu bisa saya kirim sampai 4-5 kali. Mulai dari situ, nah saya baru semangat ini. Mulai dari situ saya semangat. Kalau untuk sekarang ya Mas, untuk sekarang itu saya kan bisa dibilang udah lumayan saya tiap hari produksi ya. Saya tiap hari produksi kan ya setidaknya 15 karung ini, dan tuku ini 2, saya langsung sekali bakar 2. Dalam 15 karung ini ya kira-kira saya bisa membuat arang sekam yang udah matang itu, ya matang seperti ya. Itu dalam 1 hari mungkin bisa kurang lebih bisa membuat 50 karung saya. 1 karung sekam yang udah matang ini dulu saya pernah nyoba menimbang ya, soalnya kan saya untuk penjualannya itu untuk ukuran karung, yang penting ya penuh, sisanya untuk jahit ya, itu saya itu aja. Tapi saya pernah mencoba menimbang itu kurang lebih 4 kilo. Nah kalau sekarang ini 1 karung ini kisaran 13.000, itu harga normal. Kalau nanti pas apa panenan agak berkurang itu bisa mencapai, kalau untuk saat ini ya, bulan kemarin pas waktu bulan apa itu sesudah lebaran kalau nggak salah, saya tahu bulan ini itu mencapai 17-20 ribu 1 karung ini. Tapi kan untuk harga normal itu 13.000. Dan kalau saya untuk pembakaran ini 1 karung itu bisa jadi karung ini 3,5 karung. Terus untuk saya jual itu 1 karungnya 10.000. 10.000 berarti kalau 1 hari 1 karung jadi 3,5, itu kita kalikan aja berapa. Kalau untuk hitung-hitung untung ya mungkin bisa dibilang ini 100% keuntungan dari sekam ini. Dari modal 13.000 kita setiap karung ini bisa menguntungkan 13.000 juga, bahkan bisa lebih. Pertama ngidupin api saya dari kayu kita potong-potong segini, kita kira-kira segini, kita taruh keliling di tungkunya ya. Jadi tungku kita berdirikan, ditaruh di sekelilingnya, lalu kita bakar. Udah kita bakar itu udah ada yang sebagian jadi bara, baru kita siramkan ini sedikit-sedikit sekam mentah ini kita siramkan. Nah, itu kan nanti kalau udah sekamnya kebakar, baru kita tambah lagi sampai ya semampu kita berapa untuk membakar itu. Udah selesai, udah hitam, kita siram pakai air, dan itu harus membutuhkan air banyak. Dan kita pastikan itu merata itu. Yang jelas kalau untuk tempat pembakaran ini ya, pembakaran ini atapnya nggak bocor, itu udah aman. Dan kalau saya, untuk pengalaman saya, usahakan kalau tempat pembakaran itu terbuka seperti ini. Jadi kita cuma membutuhkan atap aja, dinding nggak perlu ada dinding. Karena kita butuh udara juga. Kalau kita rapat, itu udara nggak lewat. Itu mempengaruhi pembakaran, jadi lebih lambat. Kalau saya terbuka seperti ini kan kadang ada angin, nah itu tertiup, itu sama juga itu membantu pembakaran kita. Kalau untuk tempat ini sendiri ya, nah ini kebetulan tempat ini kan peninggalan orang tua saya. Jadi tempat ini dulunya udah nggak produktif ini lahan ini udah nggak produktif karena bekas jalan. Kalau harapan saya ke depan ini ya bisa membantu petani untuk meminimalkan biaya untuk pertanian. Kan sekarang obat-obatan mahal. Nah, intinya gini, jangan menyerah. Sesuatu itu tetap kita tekuni ya. Dari awal itu memang ya bisa dibilang kita berat kan gitu, tapi tetap harus kita tekuni. Bagi para penonton yang berminat sekam bakar, bisa langsung ke lokasi saya. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video kami dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channelnya Jejak Rezeki. Mantap.